Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, kita sedang menjalani episode kehidupan. Dalam menjalani episode kehidupan ini, tentu kita semua memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kita memiliki harapan-harapan yang ingin kita capai. Hanya saja setiap di antara kita, setiap orang, cara yang digunakannya itu berbeda-beda. Jika ingin diklasifikasikan dengan cukup dua saja, maka jawabannya adalah ikhtiar dan atau doa. Ada orang dalam menjalani episode kehidupannya ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan mencapai harapan-harapannya itu hanya dengan mengandalkan ikhtiar duniawi semata. Ada juga orang, meskipun jumlahnya tidak banyak, itu hanya mengandalkan doa semata. Hanya mengandalkan doa semata dan menunggu keajaiban itu terjadi. Meskipun yang ini jumlahnya sangat sedikit dan itu pun lebih banyak dilakukan oleh para sufi. Meskipun sufi di sini bukanlah dalam makna sufi kontemporer seperti pandangan Ari Ginanjar yang telah banyak hadir dalam dunia korporasi hari ini. Sahabat virtual, tentu kita jangan sampai terjebak pada perspektif ikhtiar yang keliru. Kita perlu memahami sebaik mungkin bagaimana ikhtiar itu. Oleh karena itu, melalui channel YouTube Agus Liadi Sang Inspirator dalam bingkai ikhtiar edukatif inspiratif Sekolah Peradaban ini, kita akan mencoba memahami bagaimana kita belajar konsep ikhtiar dari orang Madura dan istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar atau ibunda Nabi Ismail. Sahabat virtual, tentu yang terbaik yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mengkristalisasikan, mengaktualisasikan, mengimplementasikan doa dalam ikhtiar. Dan atau bagaimana kita mentransendensikan, melangitkan ikhtiar kita melalui doa atau keimanan kita kepada Allah. Saya membaca buku Breaking the Habit, Hope Then Yourself, memprogram ulang pikiran untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, karya Dr. Joe Dispenza. Dari buku itu saya mendapatkan pemantik yang dahsyat bahwa sesungguhnya ada sejenis state of being, pikiran dan perasaan yang ternyata melalui medan kuantum itu mampu memengaruhi realitas yang akan terjadi. Artinya apa? Dari sini kita bisa memahami bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang sangat dahsyat dan itu bisa semakin diperkuat, semakin dikokohkan dengan doa, dengan keimanan kepada Allah. Sehingga ketika ini yang kita miliki, kita implementasikan, kita aktifasikan, kita aktifkan, maka bisa saja ada sesuatu, ada ikhtiar yang dilakukan. Mungkin biasa-biasa saja dalam pandangan logika duniawi, tapi atau dalam rumus marketing dan sebagainya itu biasa-biasa saja, atau bahkan tidak strategis, tapi ternyata efek daripada state of being itu, pikiran dan perasaan kita yang basisnya adalah keimanan, kemudian melalui doa, ternyata hasilnya dahsyat dan ternyata orang akan memandangnya itu adalah keajaiban. Jadi sahabat virtual, kita perlu memahami ini semua. Tapi memang memahami state of being kita tentang pikiran dan perasaan yang dahsyat itu, yang bisa sangat dahsyat tersebut, tentu bukanlah persoalan mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Kita perlu terlebih dahulu membongkar sesuatu dalam diri kita, membongkar pandangan-pandangan lama kita, membongkar alam bawah sadar kita, apa yang telah tertanam di alam bawah sadar kita yang kesannya menyulitkan untuk bagaimana
state of being, pikiran dan perasaan itu bisa sangat dahsyat. Karena memang selama ini kita dihantui oleh cara berpikir realistis. Kita terkadang mengedepankan yang realistis saja. Kita terkadang mengedepankan hukum kausalitas, padahal ada sesuatu yang berpotensi melampaui dari itu semua. Jadi sahabat Virtual, untuk bisa memahaminya ini, maka secara sederhana bisa dipahami bagaimana kita bisa belajar ikhtiar dari orang Madura dan belajar ikhtiar dari istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail. Jadi bagaimana orang Madura? Saya memahami bagaimana orang Madura tersebut adalah ketika saya membaca buku Seni Merayu Tuhan. Jadi ada buku Seni Merayu Tuhan, itu karya Husein Jafar Al-Hadar yang terbit di edisi itu, terbit di tahun 2022. Ternyata ada yang menarik dari situ, yaitu pada subbagian judulnya di halaman 39 sampai 44, yaitu bagaimana merayu Tuhan ala orang Madura. Jadi seperti itu. Jadi subjudulnya adalah Merayu Tuhan ala orang Madura. Lalu bagaimana substansinya? Karena tidak mungkin melalui channel ini atau melalui video ini saya menjelaskan secara detail, tapi tentu apa substansi daripada yang dijelaskan Pak Husein Jafar dalam buku tersebut. Ternyata beliau menggambarkan bagaimana kepolosan orang Madura dalam beriman kepada Allah, bagaimana orang Madura mengkristalisasikan, bagaimana orang Madura mengimplementasikan, mengaktualisasikan keimanannya, termasuk tanpa kecuali dalam bentuk ikhtiar. Ternyata orang Madura itu ada sesuatu yang mungkin mengagetkan, dan ketika kita menggunakan logika-logika duniawi dan sesuatu yang sifatnya kausalitas atau mengedepankan prinsip berpikir positivistik, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Yaitu ternyata orang Madura itu berani menjual bensin atau ya menjual eceran bensin di tempat keluar daripada SPBU. Jadi itu. Jadi jika ada orang menjual bensin eceran di tempat keluar pom bensin atau SPBU, tentu ini kalau dalam kacamata logika logika duniawi, hukum kausalitas, atau teori marketing sendiri, atau manajemen bisnis, tentu ini adalah bisa dipandang sebagai sesuatu yang tidak rasional, sebagai sesuatu yang tidak logis, dan sebagai sesuatu yang bisa dipandang kurang strategis. Berbeda mungkin kalau penjual bensin eceran itu mungkin sebelum SPBU, jauh sebelum SPBU dan sebagainya, bisa saja masih bisa kita rasionalkan, logikakan, dan menganggapnya bisa saja berpotensi masih strategis. Tapi ini ternyata orang Madura itu menjual bensin itu di tempat jalan keluar daripada SPBU atau pom bensin. Sampai-sampai Pak Husein Jafar pernah berkata, jadi kira-kira apa yang membuat apa yang dijadikan orang Madura ini sebagai modal sehingga begitu berani menjual bensin di tempat keluar pom bensin atau SPBU. Jadi Pak Husein Jafar itu bertanya kepada mereka, kenapa berani seperti itu? Ternyata ada jawabannya mereka yang sangat dahsyat, dan tentu jawaban ini kalau kita ya orang beriman yang masih belum terjebak dengan konsep duniawi semata, maka kita akan kagum. Apa jawaban mereka? Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi itu jawabannya, rezeki itu sudah ada yang mengatur dan kita tidak perlu khawatir. Jadi seperti itu jawabannya mereka, sehingga mereka berani menjual bensin di tempat jalan keluar SPBU sekalipun. Jadi mereka meyakini rezeki itu sudah ada yang mengatur dan jangan khawatir. Nah, tentu apa dasarnya ini terkait itu?
Dan ternyata Pak Hussein Jafar juga menegaskan dalam buku tersebut bahwa ternyata mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu berasal dari Allah. Karena apa? Ternyata Pak Hussein Jafar menegaskan bahwa Allah berfirman melalui hadis qudsi, yaitu aku Allah itu sesuai persangkaan hambaku. Jadi Allah sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi bagaimana Allah apa ya istilahnya kalau bahasa duniawi, bagaimana Allah memperlakukan diri kita itu relevan dengan seperti apa persangkaan kita kepada Allah. Seperti apa kalau saya memaknai, seperti apa pikiran-pikiran kita, seperti apa perasaan-perasaan kita kepada Allah. Itu sangat mempengaruhi bagaimana Allah memperlakukan diri kita. Bahkan di diskusi lain tentu kita pernah membaca, jika kita mendekati Allah dengan cara berjalan, maka Allah mendekati kita dengan cara berlari. Jadi ini sesuatu yang dahsyat. Nah, tentu diskusi ini selama ini kita memahaminya, kita mengikutinya dan membuktikan kedahsyatannya itu dengan hanya bermodalkan keimanan, bermodalkan iman, ya, seperti itu. Dan memang pada dasarnya dalam kehidupan ini, dalam memahami sesuatu, mengikuti sesuatu, merasakan manfaatnya sesuatu, jika tidak menggunakan pendekatan keimanan atau iman, kita menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, pada kesempatan ini, diskusi tersebut tadi yang ditegaskan oleh Pak Hussein Jafar, yang ternyata itu adalah basis spirit modal luar biasa daripada orang Madura dalam berikhtiar, sehingga berani menjual bensin eceran di tempat keluar SPBU sekalipun, padahal itu kurang strategis secara logika, itu kurang rasional, karena tentu kita semua dengan logika sederhana akan berpikir, ya buat apa beli bensin eceran jika ada pom bensin yang harganya lebih murah per liternya, kan begitu logikanya. Tapi ternyata menurut temuan Pak Hussein Jafar juga, itu mereka sudah puluhan tahun juga menjual, sudah lama menjual, dan mereka tetap mampu menghidupi keluarga-keluarga mereka hanya dengan hasil daripada rezeki menjual bensin eceran dari tempat itu. Ternyata apa yang jadi ketika sekali lagi kembali pada diskusi tadi, mungkin selama ini kita memahaminya, mengikutinya dan merasakan manfaatnya hanya karena bermodal keimanan, bermodal iman. Tapi ternyata kalau kita membaca buku karya Dr. Joe Dispenza tadi, atau yang judulnya Breaking the Habit of Being Yourself, memprogram ulang pikiran untuk kesuksesan dan kebahagiaan, termasuk jika kita membaca buku Quantum Class karya R.B. Sentano, atau kita membaca buku Law of Spiritual Attraction, prinsip sukses melampaui Law of Attraction karya Priyatno Martikusumo, dan ada lagi buku juga yang dahsyat adalah Quranic Law of Attraction karya Rushdie S. Rao. Itu semua kita akan semakin yakin bahwa diskusi tadi itu ternyata hari ini itu bukan cuma dengan untuk memahaminya, mengikutinya atau merasional, sudah bisa dirasionalkan, dibuktikan kedahsyatannya dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang sangat saintifik, seperti itu. Jadi inilah yang dilakukan. Jadi mereka sejak awal itu memiliki keberanian, memiliki prinsip bahwa Allah yang mengatur rezekinya. Dan ini perasaan yang lalu bagaimana cara kerjanya? Tentang yang tadi state of being itu pikiran dan perasaan yang berpotensi memengaruhi realitas, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai harapan-harapan kita, yaitu caranya adalah bagaimana caranya supaya pikiran-pikiran kita, diri kita menghasilkan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik yang kita pancarkan di alam semesta ini, gelombang elektromagnetik yang kita pancarkan di alam semesta ini
Di medan kuantum itu terkoneksi dengan semuanya. Terkoneksi dengan orang lain, terkoneksi dengan benda lain, terkoneksi dengan kebutuhan-kebutuhan kita, terkoneksi dengan harapan-harapan kita. Semuanya terkoneksi tanpa batas, tanpa sekat di medan kuantum. Tetapi gelombang elektromagnetik seperti apa atau apa maksudnya gelombang elektromagnetik itu yang kita pancarkan? Dan kata kuncinya gelombang elektromagnetik itu harus selaras keduanya. Kita perlu memahami bahwa yang dimaksud gelombang elektromagnetik adalah dan yang dahsyat itu dan bisa memengaruhi realitas, bisa memicu lahirnya realitas tertentu sesuai harapan kita, sesuai kebutuhan-kebutuhan kita, adalah gelombang elektromagnetik yang selaras. Jadi kalau sebelum saya jelaskan, kita perlu memahami jika gelombang elektromagnetik yang kita pancarkan itu negatif, maka yang realitas yang terjadi dan kita alami itu akan negatif pula, karena dia akan menarik gelombang elektromagnetik yang sefrekuensi, yang sama frekuensinya. Jadi kalau gelombang elektromagnetik yang kita pancarkan di alam semesta ini itu adalah positif, maka insya Allah yang realitas terjadi dan kita rasakan adalah yang positif pula. Lalu apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik yang kita pancarkan itu? Yaitu ada dua, ada sinyal elektrik, di mana sinyal elektrik ini itu bersumber, atau sinyal listrik kita itu bersumber dari pikiran-pikiran kita. Kemudian daya magnetis. Dari mana daya magnetis itu? Yang menjadi satu kesatuan dengan gelombang elektromagnetik. Daya magnetis itu bersumber dari perasaan kita. Jadi antara pikiran dan perasaan itu, atau pikiran dan perasaan kita harus selaras dalam kehidupan ini, supaya yang kita pancarkan itu menghasilkan efek dahsyat. Tapi ingat sekali lagi, jika gelombang elektromagnetik itu positif, maka yang datang dan kita rasakan adalah yang positif. Tetapi ketika gelombang elektromagnetik itu adalah negatif, maka yang akan kita rasakan adalah negatif. Jadi tadi antara sinyal listrik yang dilahirkan oleh pikiran, kemudian daya magnetis yang dilahirkan oleh perasaan-perasaan kita, itu bersatu, berpadu menjadi gelombang elektromagnetik. Inilah yang bisa mempengaruhi realitas kita. Tentu, lalu bagaimana gambaran gelombang elektromagnetik yang tidak selaras sehingga daya daya dampaknya dalam realitas kehidupan itu tidak terasa? Adalah yang tidak selaras itu contohnya begini. Mungkin pikiran-pikiran kita selalu mau jadi kaya raya. Kita membaca banyak buku tentang bagaimana menjadi orang kaya. Kita mempelajari manajemen bisnis, manajemen berbagai ilmu manajemen supaya menjadi kaya. Tetapi itu tidak akan pernah berhasil mengantarkan kita, membawa kita dalam realitas dan harapan itu, atau realitas itu yang mendekati kita ketika tidak selaras dengan perasaan kita. Mungkin saja kita selalu berpikir mau jadi kaya, tapi perasaan kita masih diselimuti baik perasaan yang mungkin kita sadari atau kurang kita sadari, atau sama sekali kita tidak sadari perasaan kita masih mengatakan saya orang miskin, saya orang tidak mampu, saya tidak bisa sukses. Maka itu berarti tidak selaras dan ini tidak memberikan efek dahsyat dalam kehidupan kita. Jadi tentu perlu diselaraskan. Makanya ada ajaran, meskipun kalau kita baca buku Dr. Ibrahim Al-Fiqi, itu ada bukunya tentang berpikiran. Intinya adalah bagaimana pikiran kita selalu positif. Kemudian dari R.B. Sentano, itu bagaimana lebih mengandalkan perasaan. Tapi dalam buku Dr. Joe Dispenza itu memadukan keduanya, bahwa harus dahsyat keduanya. Jadi pikiran dan perasaan kita itu harus selalu positif. Nah, ternyata kalau saya memahaminya dari berbagai literatur yang saya baca, pikiran dan perasaan itulah yang disebut dengan sikap. Jadi kalau selama ini sikap hanya dimaknai kesannya adalah kecenderungan hati, yang terkesan itu masih hanya bernuansa perasaan saja, tetapi sebenarnya definisi terbaiknya sikap itu adalah perpaduan antara pikiran dan perasaan. Maka tidak salah ketika Pak John C. Maxwell mengatakan seperti ini, sikap awal
menentukan lebih dari apapun juga. Jadi sikap awal kita seperti apa itu sangat menentukan. Bahkan John C. Maxwell mengatakan perbedaan kita, perbedaan saya dengan sahabat virtual itu sangat kecil perbedaannya. Tetapi perbedaan kecil ini bisa membuat perbedaan yang besar. Apa perbedaan kecil kita antara saya dengan sahabat virtual? Perbedaan kecilnya adalah sikap kita. Dan apa perbedaan besarnya? Perbedaan besarnya adalah apakah sikap kita positif atau sikap kita negatif. Itu perbedaan besarnya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana kita melihat dari ketika tadi kita belajar bagaimana model ikhtiarnya orang Madura yang luar biasa, artinya di luar dari nalar, ternyata kita juga bisa belajar dari kisah istri Nabi Ibrahim. Tentu kita semua memahami kalau kita pernah membaca sejarah bahwa ketika itu Nabi Ismail dan istri ibundanya, istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, itu ditempatkan, lalu dibawa, lalu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah yang sangat ekstrim, sunyi dan mencekam, tidak ada orang pada saat itu. Lalu ketika ditinggalkan, bahkan ketika Nabi Ibrahim sudah mulai melangkah meninggalkannya, Siti Hajar berteriak, Nabi Ibrahim tidak menoleh, seakan-akan semakin membuat Siti Hajar kebingungan, ada apa ini? Lalu Siti Hajar mengajukan pertanyaan, apakah ini perintah Tuhanmu? Apakah ini perintah Allah? Maka seketika itu Nabi Ibrahim memberikan jawaban bahwa aku titipkan dirimu kepada Allah. Kurang lebih seperti itu jawabannya, aku menitipkan dirimu kepada Allah. Lalu dalam perjalanannya beberapa hari kemudian terjadi sebuah kondisi ekstrim di mana Nabi Ismail ketika itu yang masih bayi ternyata kehausan. Bahkan dalam ilmu medis modern hari ini itu Nabi Ismail berpotensi mengalami dehidrasi. Lalu apa yang dilakukan oleh ibundanya Siti Hajar pada saat itu? Siti Hajar hanya berlari bolak-balik dari Safa ke Marwah. Itu dilakukan sampai 7 kali dengan harapan 2 hal, menemukan sumber mata air dan bisa saja ada kafilah yang lewat dan bisa minta tolong. Tangisan Nabi Ismail pada saat itu yang masih bayi semakin menjadi-jadi, membuat Siti Hajar semakin galau. Lalu dia terus berupaya dan masih selalu jadi kegalauannya ini masih mampu dikalahkan oleh titipan pesan awalnya dari suaminya Nabi Ibrahim, dan termasuk keyakinan pikiran positifnya, perasaan positifnya bahwa Allah akan senantiasa memberikan pertolongan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata air yang dibutuhkan itu ditemukan atau ada itu bukan di tempat di mana dia berlari. Air itu tiba-tiba ada di dekat dari kaki Nabi Ismail yang masih bayi ketika itu. Tentu ini dilakukan oleh malaikat, tiba-tiba ada sumber air, dan air itu hari ini itulah yang disebut dengan air Zamzam, yang air terbaik di dunia ini yang tidak akan pernah habis. Dan apa yang dilakukan Siti Hajar berlari bolak-balik dari Safa ke Marwah 7 kali bolak-balik, hari ini tentu kita pahami dalam rukun haji ada namanya sa'i, itulah. Lalu kenapa? Ternyata Eko Prasetyo menegaskan karena ini kisahnya itu ditulis secara luar biasa, sangat menginspirasi dalam buku Kitab Pembebasan, Tafsir Progresif, kisah-kisah dalam Quran karya Eko Prasetyo. Itu kita bisa baca di situ, sangat luar biasa. Sehingga Eko Prasetyo berkesimpulan bahwa apa kesimpulannya? Kesimpulan Eko Prasetyo adalah bahwa air Zamzam itu bukanlah hasil daripada teknologi modern. Air Zamzam bukanlah penyulingan dari perkebunan. Air Zamzam adalah jawaban dasar
dari ikhtiar luar biasa dari seorang ibunda yang memiliki rasa cinta yang luar biasa, memiliki keimanan yang sangat kokoh, memiliki pikiran dan perasaan-perasaan yang positif, termasuk ketika perpisahan terakhirnya, sapaan terakhirnya dari suaminya Nabi Ibrahim, bahwa aku menitipkan dirimu kepada Allah. Jadi inilah, sehingga apa? Ini juga bukti bahwa diskusi itu adalah sungguh dahsyat. Diskusi tadi bahwa aku sesuai persangkaan hambaku, lalu ternyata itu pun bisa memperkuat daripada apa yang ditegaskan oleh Pak Dr. Joe Dispenza dalam bukunya yang luar biasa, bahwa pikiran dan perasaan harus selaras untuk menciptakan realitas dalam kehidupan ini. Sehingga sehingga ikhtiar yang kesannya aneh dari orang Madura, kemudian ikhtiar daripada Siti Hajar ketika Ismail mengalami kehausan dan persediaannya sudah habis, ternyata hari ini kita bukan cuma bisa memahaminya secara teologis, kita bisa memahaminya bukan cuma secara pendekatan iman atau keyakinan kepada Allah untuk merasakan kedahsyatannya. Hari ini kita bisa membangun konstruksi logika yang rasional, bahwa ternyata itu juga sudah bisa dipandang, dibuktikan secara saintifik, sehingga pikiran dan perasaan itu mampu mempengaruhinya. Sahabat virtual, itu dua contoh yang sangat dahsyat dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin menambahkan satu contoh lagi, kenapa para founding fathers kita mampu membawa bangsa dan bangsa ini menjadi negara yang merdeka, Indonesia menjadi negara yang merdeka, karena pada saat itu mereka adalah orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan positif yang sangat dahsyat. Mereka tidak mau terjebak bahwa kita harus berpikir realistis saja, kita harus berpikir kausalitas. Mereka melampaui itu semua, karena dalam kehidupan ini kita seringkali ada yang menganjurkan yang realistis saja cara berpikir kita. Ini ternyata keliru. Kalau kita memahami semua buku yang saya sebutkan tadi, itu keliru. Karena ketika andaikan para founding fathers bangsa kita ini ketika itu hanya mengedepankan pikiran realistis, tentu dia tidak akan pernah berpikir untuk merdeka. Karena kenapa? Kondisi bangsa yang bernama Indonesia hari ini pada saat itu adalah kondisinya sangat memprihatinkan, tetapi mereka melampaui pikiran-pikiran realistis itu dengan mengedepankan pikiran dan perasaannya, sehingga apa yang terjadi, alam semesta melalui medan kuantum itu semua bisa terjadi. Tetapi ini sekali lagi, ini bisa semua kita pahami dengan terlebih dahulu membongkar pandangan lama kita yang sudah tersimpan kuat dalam alam bawah sadar kita. Mungkin selama ini kita masih terjebak dengan konsep fisika klasik, fisika Newton, di mana dimaknai bahwa antara materi dengan pikiran atau energi itu terpisah, sehingga kita tidak mampu, manusia tidak mampu memengaruhi realitas. Tetapi dengan ilmu baru, pendekatan fisika kuantum, kita sudah bisa memahami bahwa termasuk atom itu bukan seperti pandangan fisika klasik, di mana atom dipandang sebagai lebih banyak mengandung hal material, tapi ternyata atom lebih banyak mengandung sesuatu yang imaterial. Dan ternyata di dalamnya ada yang disebut dengan psikon dalam buku psikologi iman, di mana psikologi ini tentu adalah apa yang dimaknai oleh Joe Dispenza adalah pikiran dan perasaan itu dipengaruhi. Jadi atom, sehingga di medan kuantum atau di dalam istilah RB Sentano, di medan energi vibrasi kita, dalam medan vibrasi kita menyatu semuanya tanpa batas. Itu mungkin sahabat virtual, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya saya punya versi tulisannya. Apa yang saya jelaskan di sini itu
saya kemarin versi tulisannya sudah terbit di media nasional milik pimpinan pusat Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah. Saya akan share pula, atau jika ada yang meminta, komentari saja. Tapi saya akan di bagian deskripsi saya akan melampirkan tulisan tersebut untuk bisa dibaca, karena tentu akan memiliki perbedaan sistematis, penjelasan yang sistematis antara secara tertulis dan secara lisan. Tetapi saya punya misi demi kebaikan, demi menebarkan manfaat, meskipun hanya setetes ilmu, maka saya akan senantiasa memaksimalkan ruang-ruang untuk berbagi ilmu. Dan saya paham betul bahwa tidak semua sahabat virtual memiliki waktu yang banyak untuk membaca. Tidak semua sahabat virtual memiliki kemampuan untuk membaca, dalam pengertian bukan tidak pintar membaca, tapi mungkin matanya sudah tidak tahan lagi membaca lama. Maka versi video, versi lisan saya pun siapkan. Ini semua, semoga kita semua merasakan banyak manfaat, karena ilmu ini sangat penting. Itu saja saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.